Shalom adik-adik, puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali di ibadah minggu online kita pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Kak Yance. Baik adik-adik, sebelum memulai ibadah, bagi adik-adik yang belum mengambil saat teduh, kakak persilahkan untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Baik adik-adik, kalau sudah, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars PT. Adik-adik tetap berdiri, kita akan mengangkat satu pujian dari PKJ 27, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Adik-adik, mari kita satu dalam doa pembukaan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami sudah berkumpul atas kebesaran-Mu di ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan berkati Kak Yance yang akan melayani kita pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan membacakan Mazmur. Mazmur kita terambil dari Mazmur 24 ayat 1 sampai 6. Kakak ulangi, Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 6. Kalau sudah, mari kita membacanya. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub.
Demikian Mazmur pujian kita. Adik-adik kakak persilahkan untuk duduk kembali. Sebelum masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian dari Gita Bakti 50, Perubahan Ajaib. Dipersilakan untuk Kak Yance sebagai pelayan firman. Selamat pagi adik kasih Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru, di bulan Februari. Dan hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari perjanjian baru. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh memasuki bulan yang baru dan minggu yang baru di minggu pertama di bulan Februari ini. Kami bersyukur Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, dan juga sukacita bersama untuk kami bisa mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di hari ini. Tuhan, kami rindu supaya Tuhan menolong kami untuk kami menjadi teruna-teruna yang sungguh-sungguh misioner yang boleh menjadi saksi dimanapun Tuhan menempatkan kami meskipun kami masih berjuang dengan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, bersabdalah kepada kami siap mendengar dan biar Roh Kudus bekerja untuk kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik teruna, silakan berdiri. Kalau sudah, kita akan bersama-sama membuka dari Alkitab kita, dari Perjanjian Baru, dari Injil Lukas, pasal yang ke-9, ayat 28 sampai 36. Sekali lagi, Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 sampai ayat yang ke-36. Jika sudah menemukannya, mari kita bersama-sama menyimaknya. Kak Yance akan membacakan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau,
satu untuk Musa dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca hari ini. Berbahagialah para teruna dan para pelayan teruna yang boleh menjadi saksi, yang tidak hanya membaca tapi juga melakukannya dalam kesaksian kita hari lepas hari. Sobat teruna dikasihi Tuhan, kalau kita membaca teks yang tadi kita sudah sama-sama baca, ada satu cerita yang Kak Yanje juga perlu bagikan kepada adik-adik pada saat ini. Nah, adik-adik, sejak COVID-19 kita alami tahun lalu, kita melihat bahwa acara di televisi juga banyak yang berubah. Banyak yang berusaha mempertahankan kualitas acaranya, sehingga membuat acara-acara reality show bagaimana supaya bisa mengemasnya dengan baik. Nah, dari kasih Tuhan, Kak Yance waktu itu tertarik dengan salah satu acara reality show yang diadakan oleh salah satu televisi swasta. Nah, satu acara itu yaitu Bosq. Nah, dari kasih Tuhan, kalau adik-adik tahu tentang acara itu, menariknya begini. Jadi yang waktu itu ada satu artis gitu, atau mungkin dua artis yang memerankan peran gitu, di mana peran itu mereka mencoba memerankan peran sebagai orang yang memang kesusahan. Misalkan mereka waktu itu berperan sebagai seorang pengemis, lalu kemudian berganti lagi dengan seorang pengamen mungkin dan sebagainya. Pada prinsipnya seorang artis ini atau dua orang artis ini mencoba untuk memerankan bagaimana ya menjadi seorang yang kesusahan atau mengalami hidup yang susah. Nah, menariknya teman-teman, ketika mereka mencoba datang kepada lingkungan masyarakat yang ada di sekitar mereka, datang ke pinggir jalan, datang ke terminal bis dan segala macam, mereka mencoba memerankan peran bagaimana menjadi orang yang susah. Dan mereka mencoba menawarkan bantuan, atau mungkin mereka meminta untuk membeli sesuap nasi, membeli sebungkus nasi. Kalau ada orang yang mau membelinya, maka mereka akan memberikan apresiasi kepada orang yang mau membelinya. Nah, sobat teruna yang kasih Tuhan, dalam bagian ini Kak Yance bukan berarti untuk ingin memperlihatkan hebatnya sebuah reality show. Tetapi dalam bagiannya ketika Kak Yance berpikir-pikir, ternyata itu seharusnya gaya hidup orang Kristen. Artinya apa? Artinya bahwa kekristenan itu sebenarnya berbicara tentang seorang bos yang sedang datang ke dunia bukan untuk menjadi seorang bos besar, melainkan untuk menjadi seorang hamba yang mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan bosnya. Padahal adik-adik tahu bahwa bos kita, Yesus Kristus, adalah memang benar-benar bos sejati. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bicara tentang sebuah realita kehidupan kita. Kita menyadari bahwa kalau kita lihat dalam konteks pembacaan kita pada hari ini, kita melihat bagaimana Yesus dipermuliakan. Kalau dalam bagiannya kita melihat gitu ya. Di dalam bagian kita bisa melihat bagaimana Simon, bagaimana Petrus gitu ya. Kemudian Yakobus dan Yohanes dalam mereka mengikuti Yesus gitu ya. Mereka bersama-sama melayani dengan Yesus. Dalam cerita ini kita bisa melihat bahwa Yesus sedang memperlihatkan
kemesiasannya atau istilahnya dirinya sebagai seorang Mesias kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Sobat Teruna yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam pembacaan kita hari ini, tempat di mana Yesus bersama dengan ketiga muridnya ini, dikatakan di sana bahwa naik ke atas gunung untuk berdoa. Pada saat itu, gunung yang disebut itu adalah Gunung Tabor. Jadi dalam tradisi mereka memang dalam konteks itu, dalam situasi itu, gunung yang dimaksud itu adalah Gunung Tabor. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, kalau kita membaca ayat sebelumnya, sebelum ayat 28 ini, kita melihat bahwa dalam bagian itu Simon baru melakukan pengakuan tentang siapakah Yesus. Perhatikan dalam Lukas pasal 9 ayat 20, Simon Petrus mengatakan bahwa kamulah Mesias. Lalu ke dalam ayat-ayat berikutnya, Yesus mengatakan kepada para muridnya, yang dimana saat itu Petrus ada di tengah-tengah Yesus pada saat itu. Yesus mengatakan kepada mereka, kepada para muridnya, bahwa kalau kamu mau ikut aku, kamu harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Itu teman adik-adik bisa baca dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Nah, adik-adik dalam bagian ini kita bisa melihat sebelum Yesus memperlihatkan kemuliaannya, ada sebuah peristiwa di mana Yesus mengajarkan, Yesus bersaksi kepada para murid bahwa ketika engkau mengikut aku, ketika engkau mau menjadi pengikut aku, maka engkau harus menderita. Engkau harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Nah, dari kasih Tuhan kita bisa melihat dalam bagian ini bahwa sebelum peristiwa terjadi, ada peristiwa sebelumnya yang sekaligus mengingatkan para murid tentang siapakah Yesus. Nah, dalam bagian ini kita bisa melihat ada beberapa hal yang menarik yang Kak Yance ingin bagikan kepada kita dalam pembacaan kita hari ini. Yang pertama adalah Yesus dimuliakan itu menunjukkan bahwa adanya atau hadirnya menunjuk kepada tubuh kebangkitan. Artinya apa? Peristiwa di atas gunung ini menunjukkan sebuah peristiwa di mana Yesus akan dimuliakan di kemudian hari melalui kebangkitannya. Artinya secara sederhana bahwa ketika Yesus berada di atas gunung dan kemudian dia dipermuliakan, maka secara tidak langsung Yesus ingin memberitahukan bahwa nantinya pada saat dia bangkit, dia akan dipermuliakan bersama Bapa yang di sorga. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita melihat ada dua tokoh yang menarik muncul dalam bagian ini. Dalam ayat 30 dikatakan, ada dua orang berbicara dengan Yesus, yaitu Musa dan Elia. Dalam bagian ini Musa mewakili Taurat dan Elia mewakili nabi-nabi. Apa artinya? Ketika dua orang ini dihadirkan di atas gunung bersama-sama dengan Yesus, dan para murid boleh melihat bagian itu. Artinya bahwa Elia atau istilahnya Musa dalam bagian perjanjian lama menunjukkan bahwa tokoh ini sebagai tokoh yang sungguh-sungguh memberikan nubuatan bagaimana hadirnya Mesias pada perjanjian baru. Demikian juga dengan Elia. Kedua tokoh ini adalah masing-masing mewakilkan tentang hadirnya tokoh Mesias suatu saat nanti. Bagian yang ketiga kita melihat dalam bagian ini, Petrus juga secara pribadi tidak paham apa arti Mesias itu. Dia hanya memahami ketika dia melihat di atas gunung, gitu ya. Kalau kita melihat ayat 31, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Teruna dikasih Tuhan, maksud ayat 31 ini tidak ditangkap, tidak dipahami oleh Simon dengan baik. Simon melihat atau Petrus melihat bahwa ketika dia melihat Musa dan Elia mempermuliakan Yesus,
Petrus menganggap bahwa itulah Yesus yang nantinya akan mempermuliakan mereka sebagai murid-murid yang setia. Petrus hanya menganggap ketika mengikuti Yesus, maka dia akan mengalami banyak sekali kesuksesan, banyak sekali kebahagiaan, dan dia tidak susah ketika dia mengikuti Yesus. Perhatikan adik-adik, pada di bagian sebelumnya, Yesus sudah katakan kepada murid-muridnya termasuk Simon Petrus, bahwa pada satu saat Yesus akan menderita. Nah sobatku yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam bagian ini, bagaimana Simon sendiri atau Simon Petrus tidak memahami dengan jelas tentang bagian ini. Bagian yang terakhir adalah kehadiran Allah ini, kalau kita melihat di dalam bagian ayat yang ke 33 gitu ya. Dikatakan, 35 dikatakan bahwa inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, dikasihi Tuhan, ini adalah tema atau topik pembahasan kita pada hari ini. Dengarkanlah Mesias. Sobat Tuhan yang kasih Tuhan, dalam bagian yang keempat ini, Yesus ini mengajar kepada kita untuk kita sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh mendengar perkataan Yesus, pengajaran Yesus. Sobat Tuhan yang kasih Tuhan, dari pembahasan kita pada pagi ini, apa yang bisa kita petik sebagai sobat teruna di zaman ini? Sobat teruna yang kasih Tuhan, sebagai teruna-teruna yang dikasih Tuhan, kita juga dipanggil Tuhan untuk bersaksi. Sebagai teruna, sebagai adik-adik teruna, kita dipanggil untuk menyaksikan kebaikan Tuhan melalui kesaksian kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana gereja, adik-adik dan saya sebagai kakak layan, ketika kita diberikan karunia, kita diberikan talenta oleh Tuhan untuk mengembangkan diri. Apakah kita sudah mengembangkan itu dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Kalau kita diberikan karunia atau talenta untuk bernyanyi, pakailah itu ketika kita melayani di gereja. Meskipun sekarang mungkin masih dilakukan secara daring, mungkin adik-adik bisa memuliakan Tuhan bernyanyi di rumah masing-masing. Ketika kalian membaca Alkitab, kalian bisa bernyanyi. Terus lalu juga kita bisa melihat ketika kita diberikan talenta juga untuk bisa menolong sesama kita, kita juga bisa menggunakan itu untuk kita bisa membantu meringankan beban dari tetangga kita mungkin yang mengalami kesusahan. Nah, sobat Tuhan yang kasih Tuhan, gereja, adik-adik dan para kakak layan, kita semua orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh mendengarkan sekaligus mengikuti teladan Mesias, yaitu Yesus Kristus, dengan terus menyatakan perbuatan baik. Adik-adik teruna, kalau ingat pembacaan pada ulang tahun Pelkat PT kemarin, tanggal 31 Januari, tema yang diberikan adalah teruna yang misioner. Dalam pembacaan itu, kita diajarkan melalui kisah dari seorang pemuda yang kaya raya, yang mana seorang pemuda ini adalah orang yang sudah sangat pintar, sangat menguasai tentang hukum Taurat. Dia tahu semua tentang hukum Taurat. Artinya apa? Dia seorang pemuda yang punya talenta yang luar biasa. Tapi ada satu hal yang Yesus lihat yang itu belum menjadi maksimal dalam dirinya, yaitu belajar untuk berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, sobat teruna yang kasih Tuhan, masing-masing adik-adik teruna dan juga para kakak layan juga memiliki talenta dan karunia yang berbeda. Tapi pertanyaannya adalah, sebagai gerejanya, apakah kita sudah benar-benar menggunakan, memaksimalkan segenap talenta dan karunia yang sudah Tuhan berikan itu untuk memuliakan Tuhan, untuk memberikan kesukaan bagi Tuhan? Bagian yang kedua, kita bisa melihat dalam bagian ini bahwa teruna diajar dan didorong untuk terus melakukan perbuatan baik, mengasihi sesama dengan talenta, dengan karunia yang diberikan Tuhan kepada kalian. Termasuk kakak layan pun
juga demikian. Jadi sobatku yang dikasihi Tuhan, sebagai perenungan kita pada pagi ini adalah setiap kita sesuai dengan pembacaan kita hari ini. Kalau Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes telah ditunjukkan di atas gunung, bagaimana Yesus dipermuliakan pada saatnya nanti. Itu mendorong Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk menjadi saksi yang hidup, untuk terus menceritakan kemuliaan Tuhan atau Tuhan dipermuliakan itu kepada murid-murid yang lain. Bagi kita hari ini juga demikian. Kita diberikan talenta karunia oleh Tuhan untuk terus boleh menjadi alat menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga orang-orang yang di luar sana yang mengalami kesusahan karena COVID, mengalami penyakit dan sebagainya, mereka akhirnya mengalami kelegaan karena kita memberikan kesejukan bagi mereka, berbuat baik kepada orang-orang yang mengalami susah, sehingga akhirnya mereka boleh melihat kesaksian kita sebagai adik-adik teruna, sebagai para pelayan teruna. Marilah adik-adik dan para pelayan teruna, dalam rangka HUT Pelekat PT yang ke-38 ini, kita masih bersama-sama merayakannya. Mari kita bergandengan tangan, bersehati untuk melakukan satu gerakan bersama, untuk boleh memberikan pelayanan dan kesaksian kita kepada orang-orang sekitar kita, supaya semua orang boleh melihat perbuatan Tuhan yang baik itu melalui kesaksian dari para teruna-teruni yang ada di GPIB. Mari bersama-sama kita bergandengan tangan dan kita bersama-sama menyatakan kebaikan Tuhan melalui kesaksian kita. Biar firman Tuhan pagi ini menolong setiap kita. Ketika kita mendengarkan dan selesai mendengarkan ini, mari kita bersama-sama melakukan sesuatu kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyatukan hati kita kembali di dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami kembali boleh bersyukur kepada Tuhan melalui firman yang kami sudah baca dan renungkan hari ini ya Tuhan. Kembali kami boleh diingatkan bahwa mengikut Tuhan bukanlah mengalami kesuka atau mengalami kesuksesan, tidak menderita, tidak sakit, tidak susah. Tetapi ketika kami membaca bagian ini, kami diingatkan bahwa ketika kami mendengarkan Mesias, itu berarti kami diminta oleh Tuhan tidak hanya mendengarkan, tetapi juga sekaligus melakukannya dalam kehidupan kami sebagai teruna yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, dan kami berdoa supaya setiap kami yang telah menyaksikan secara daring, Roh Kudus mengubah hati kami, supaya kami boleh terus menyatakan perbuatan-perbuatan baik Tuhan melalui kesaksian-kesaksian kami yang sederhana. Kami berdoa supaya dalam rangka kami mengingat rayakan hari ulang tahun Persekutuan Teruna yang ke-38, kami terus diingatkan untuk melakukan kebaikan bagi orang-orang sekitar kami, supaya dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan melalui kebaikan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati para kakak layan, para adik layan yang terus berjuang di tengah-tengah pandemi ini, boleh melayani bersama di rumah masing-masing maupun kami yang di gereja untuk memberikan pelayanan daring. Kami mohon supaya Tuhan proteksi kami, kesehatan kami masing-masing, baik para kakak layan teruna maupun para adik teruna. Kami mohon supaya Tuhan lindungi kami, Tuhan jaga imunitas tubuh kami, supaya kami tetap sehat, tetap kuat di dalam kami berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Tuhan di sorga, kami terus berdoa untuk program pelayanan kategorial Persekutuan Teruna ini. Untuk tahun 2021, Tuhan memberkati para pengurus di dalamnya, dalam mereka mencoba untuk merealisasikan program mereka. Meskipun hampir 1 tahun ini, atau mungkin tahun ini pun kami harus berjuang
dengan daring. Tuhan tolong berikan hikmat bagi para pengurus untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Dan kami terus berdoa untuk adik layan juga, dimanapun mereka berada. Tuhan sentuh hati mereka, supaya mereka pun juga tetap ikut ambil bagian dalam ibadah hari Minggu persekutuan teruna secara daring. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan menolong, Tuhan memimpin mereka juga di tengah-tengah mereka berjuang untuk membiayai hidup kami. Tuhan jaga dan proteksi hidup mereka juga, kesehatan mereka Tuhan jagai. Dan pakailah mereka juga boleh jadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, kami menyerahkan untuk Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Yance Tonapa bersama dengan keluarga, dan juga didampingi dengan Bapak Pendeta David Darius dan juga Bapak Pendeta Yusuf Mase. Tuhan berkati semua bersama dengan keluarga dan juga presbiter bersama dengan keluarga. Kami berdoa untuk seluruh pengurus PLK yang ada. Berdoa untuk semua jajaran dalam GPIB Immanuel W.R. Supratman. Tuhan memberkati kami semua dalam kehidupan kami masing-masing, dalam pelayanan kami masing-masing. Pakailah kami ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang sedang membutuhkan. Tuhan di sorga, kami juga berdoa untuk vaksin yang sedang terus diupayakan. Tuhan menolong kiranya setiap kami yang nantinya menerima, dialah itu memberikan penghiburan dan kekuatan yang baru buat kami ketika kami masih berjuang menghadapi pandemi COVID ini. Kami berdoa untuk mereka yang masih menderita karena COVID, Tuhan menolong dan Tuhan hadir menguatkan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh untuk pemerintah kami, baik NTB, bahkan di Mataram. Tuhan berkati, Tuhan sertai dan Tuhan naungi. Kami berdoa untuk bencana-bencana yang ada di Indonesia, berdoa supaya Tuhan pakai gereja-gereja Tuhan untuk boleh menjadi penolong, menjadi saluran berkat, menyatakan kebaikan Tuhan melalui setiap bantuan yang diberikan. Terima kasih ya Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami semuanya sepanjang sepekan ini. Kami mohon Tuhan pimpin kami, Tuhan pelihara kami, Tuhan beri kami hikmat untuk kami bisa melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan, dan dengarkanlah doa kami, seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, kita sampai di persembahan. Siapkan persembahannya, dan kita akan mengangkat satu pujian dari Gita Bakti 39, Bukan Karena Upahmu.
Adik-adik, mari kita berdiri, kita akan satu di dalam doa persembahan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa yang kami kasihi, kami sudah memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan berkati persembahan kami dan juga tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan Yesus, dan juga agar Tuhan selalu memberkati mereka semua agar bisa melakukan pelayanan, dan juga kiranya persembahan kami berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk. Kita masuk ke warta PT kita. Terima kasih untuk Kak Yance sebagai pelayan firman pada pagi hari ini, dan terima kasih untuk kakak-kakak pemain musik, kakak-kakak multimedia, dan juga kakak-kakak pendamping yang sudah mendukung berjalannya ibadah pada pagi hari ini. Dan tidak lupa juga kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah menyempatkan waktunya untuk beribadah bersama pada ibadah online pada pagi hari ini. Dan juga jangan lupa minggu besok kita akan bertemu kembali jam 9 tentunya di channel YouTube Gereja GPIB Immanuel WR Supratman. Jangan lupa untuk membagikan videonya kepada teman-temannya agar bisa mengikuti ibadah selanjutnya bersama-sama dan lebih ramai lagi. Baik adik-adik, kita sampai di pengutusan. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian dari Gita Bakti 116, Yesus inginkan dirimu bersinar terang, dan akan ditutup oleh doa berkat dari Kak Yance. Adik-adik terunai dikasih Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah hari Minggu kita. Kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari di sepekan ke depan, dan mari kita bersama-sama menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di minggu kelima sudah Epifania. Tuhan memberkati kiranya kami semua, para pelayan teruna dan adik teruna, dalam kami terus bersaksi, memberitakan kabar baik, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan pakailah kami dan Tuhan lengkapi kami. Terima kasih ya Tuhan, dan setiap kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kemurahan Tuhan dari Tuhan kami Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kami semua dari hari ini sampai selama-lamanya.